Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak kelas 11 TKJ. Semoga hari ini dalam keadaan sehat semuanya dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan lancar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu untuk menyiapkan untuk berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Silakan Mas Firman. Berdoa mulai. Ya, terima kasih untuk Mas Firman yang telah memimpin doa. Baik, untuk link absensi silakan kalian isikan pada form yang sudah saya bagikan pada classroom, dan kemudian silakan persiapkan alat tulis, buku, dan kemudian juga classroom jangan lupa dibuka gitu. Ya, silakan kita tonton dulu salah satu video yang sangat menginspirasi. Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Itu adalah salah satu video yang sangat menginspirasi dan memotivasi kita. Kita tentunya tahu siapa beliau. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan melalui penggunaan model discovery learning dan metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, praktik, penugasan. Setelah kegiatan ini, kalian dapat melakukan identifikasi Proof EVD, FSTBD, Pure EVD, FTP Client pada sistem operasi Debian 86 dengan tepat setelah mengamati penjelasan dan diskusi. Oke ya. Untuk penilaian pada pertemuan kali ini ada 3 penilaian yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah keterampilan, kemudian pengetahuan, dan observasi dan penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini akan saya nilai diambil dari keaktifan kalian dalam bertanya, kemudian juga mempresentasikan hasil. Nah, itu yang akan kita ambil nilainya dari situ. Nah, sebelum lebih jauh, ya, saya akan tayangkan dulu satu video lagi. Apa itu ProFTBD? Ya, ProFTBD ini bisa juga disebut dengan ProFTB Daemon, salah satu contoh aplikasi server FTP yang merupakan jenis aplikasi server yang cukup populer karena kompatibel dengan operasional sistem ini. Apa yang dimaksud dengan ProFTBD? Dengan ProFTBD dan juga yang lain silakan barangkali yang tanyakan. Oh ya, ini Mas Firman. Mas Rohid ya, Mas Rohid. Itu ya pertanyaannya. Aplikasi server apa yang digunakan untuk transfer data? Ya, oke, terima kasih Mas Rohid untuk pertanyaannya. Tadi adalah aplikasi server yang digunakan untuk transfer data. Ya, kemudian apa yang dimaksud dengan anonymous login? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan ini, ya, setelah ini silahkan kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya sama seperti yang pada FTP kemarin, itu silahkan kalian berkelompok dan kemudian nanti setelah ini ya kalian mengumpulkan data-data itu mengenai identifikasi dari ProFTBD, apa itu pengertiannya, kemudian bagaimana cara kerjanya,
lalu juga ada anonymous login itu apa. Nah, itu silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian dan juga dengan kelompok kalian ya. Kemudian bagaimana cara konfigurasinya itu silakan didiskusikan lagi, dan setelah ini ya kita nanti ketemu lagi setelah ini ya, dan kemudian nanti mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan. Pada dasarnya seperti server FTP pada umumnya, ProFTPD ini berfungsi sebagai media transfer file antara komputer yang memiliki letak geografis berbeda atau jarak yang sangat jauh. Media transfer ini memang cukup digemari saat ini karena tidak memerlukan kontak fisik antara pengirim dan penerima, hanya memerlukan koneksi internet yang stabil dan masing-masing haruslah sudah terinstall server ProFTP. Aplikasi FTP telah dibekali dengan rangkaian fitur dan sistem operasional yang berbeda, sehingga Anda perlu untuk meninjau mana yang sekiranya dapat bekerja secara maksimal sesuai sistem operasi yang Anda miliki. Seperti pengguna Windows, FileZilla merupakan pilihan yang ideal terutama untuk para pemula yang baru menggunakan FTP software. Dari apa yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Della dan juga Mas Firman ya, kita bisa tarik kesimpulan bahwa ProFTPD ini berfungsi sebagai media transfer file antar komputer yang memiliki letak geografis berbeda atau jarak yang sangat jauh. Dan yang kedua, media transfer ini cukup digemari ya saat ini karena tidak memerlukan kontak fisik ya. Jadi antara pengirim dan penerima hanya memerlukan sebuah koneksi internet yang stabil seperti itu ya. Dan kemudian yang terakhir yaitu adalah masing-masing aplikasi FTP dan klien yang telah dijelaskan sebelumnya itu punya fungsi yang serupa, yakni apa? Memudahkan baik antara pengguna dan juga pengguna baru maupun pengguna tingkat lanjut itu untuk mengunduh ataupun juga mengunggah ya, atau bisa juga menambahkan file antar komputer dengan server secara online. Jadi untuk pertemuan hari ini itu saja, dari awal hingga akhir semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Dan setelah ini kalian bisa mengerjakan evaluasi itu. Lalu setelah kita ketemu lagi minggu depan ya dengan materi selanjutnya yaitu adalah konfigurasi F. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.